Ya. Itu rumah 1 juta itu sekarang lagi perluasan lagi ya. Selamat datang di My World bersama Aji. Gimana Pak Cok, kabar? Beliau adalah Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor di IMI Bali. Dan ini sebagai apa Pak Tony? Ketua harian. Sebagai ketua harian. Mari makan. Beliau sebagai Ketua Harian di IMI Bali. Teman-teman, kita persiapan menuju Rakernis dan ada Munaslup Pak. Ada ya? Ada. Karena ada perubahan kemarin Pak Cok bilang. Munaslup IMI Bali periode 15-16 Januari 2024. Dari IMI Bali diwakili seluruh pengurus hadir Pak. Ketua Haji Cok Krisna, Sekretaris Pak Kadot Alit Anom, Ketua Bidang Organisasi, Bendahara, Bidang Mobilitas yang belum datang juga, mereka semua hadir semua. Kita lagi makan siang, nanti kita lanjut ke prosesi acara di Jakarta. Visit. Jangan. Enak sebenarnya. Luar biasa, Bang. Tidak ada yang bisa ngalahin KWK Tuban. Ini kuatsa makan bini. Kali dia perhatikan makan dagingnya gila nih Pak Cok. Pak Cok Piki itu tukang makan ikan, ayam, daging semua disapu. Udah kolektor Pak Cok? Nah ya. Jalanan. Coro Pindang. Izin Bapak, maaf. Satu Avanza. Kebetulan tadi bersebelahan sama Pak Hasim, Pak. Gininya kakaknya Prabowo di Tuban. Tapi Pak Tony mau kemana Pak Tony? Beliau saya tinggal dulu. Padang Sambian. Padang Sambian? Saya dulu Bapak. Kemudian Kebetulan ada Rakornas sama Pak Bangsud. Berangkat Jakarta, Pak. Ini ya Pak. Oh, Jakarta. Rombongan IMI Bali sudah sampai Bandara Ngurah Rai. Oh, baru 5 menit bebek Om. Kabel bebek biar lengkap di third. Ini baru mau makan. Bird Papa Bird. Kalau itu Papa Board ada, Papa Board. Baru 5 menit bebek apiring. Di mana dari beli? Saya makan lah, nonton. Iya. Makanan ini makan yang enak dia anak. Yang dua ngumpul setengah dua dari sini. Nah, itu baru dirama disiplin. Kan harus gitu. Cuman saya nggak kaliannya masih suara. Pak Madiarke ini kepala bidang organisasi kita. Bos kita ini bos kita. Wisnu bendahara kita. Bos satu nggak ada, yang penting bos dua ada, aman. Kalau ini laporan terus. Beliau itu adalah tentara nasi dari Jepang. Dit, ikut-ikut laporan, Dit. Situasi bandara ramai. Teman, ini orang yang menyebabkan akibat perbuatan dari Pak Cok Vicky. Motorcross Bali mendapatkan peringkat 1 di kancah nasional. Apa yang dilakukan Pak Cok? Kok bisa menjadikan akibat dan penyebabnya? Nasional dan Asia. Nasional dan Asia. Bagaimana Pak Cok prosesnya Pak Cok? Cerita sedikit. Prosesnya cukup berat. Intinya kita harus tekun,
untuk fisik, untuk komitmen, baru bisa kita ke depannya lagi lebih maju. Jadi itu dasar dulu. Jadi kalau itu belum dijalani, susah untuk menjadi atlet yang bagus. Pembinaan dari atlet-atlet motocross di Bali, Pak Cok sudah lakukan dari kapan, Pak Cok? Dari tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an? Ya. Tahun 2000-an sampai sekarang, Pak Cok? Ya, 20 tahun lebih lah. Dan berapa kali sudah atlet-atlet yang bisa dilahirkan di tangan-tangannya Pak Cok nih? Untuk atlet Bali itu dari 2012, 13, 14 tuh kita dari segala kelas juara nasional dulu. Jadi 50 cc, 65, 85, 125, 250, semua dari Bali dulu. Luar biasa. Pesan Pak Cok buat para pembalap motocross, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan menambah prestasinya? Motocross dan road race lah ya. Karena untuk ke PON, jadi semoga lebih rajin fisik. Itu dasar dulu, fisik, latihan. Karena untuk tahun ini kita akan menghadapi PON, semoga bisa dapat medali emas buat rider dan atlet-atlet kita Bali. Amin. Harapan kepada pemerintah Pak Cok? Nah itu. Kita sudah punya lapangan di Bali? Kalau untuk road race belum ada, baru ini ada yang di Bangli, tapi mungkin bisa dikaryakan untuk jadi road race. Kalau motocross, kita pribadi punya di Tabanan, kalau dari pemerintah belum ada. Harapannya Pak Cok? Harapannya pemerintah menggalang, karena atlet-atlet berprestasi kita di Bali itu banyak sekali. Sayang kalau nggak ada sirkuit. Begitu banyaknya emas yang disumbangkan di tangan pembinaan Pak Cok, tentu banyak ada hambatan dan tantangan. Ya, terutama hambatan dan tantangannya apa aja nih? Pertama finansial. Finansial. Sementara finansial disupport oleh siapa Pak Cok? Lebih banyak kita pribadi. Oh. Jadi kalau misalnya untuk PON itu mungkin berapa bulan sebelum PON baru kita dibiayai KONI. Biasanya plus apa minus dari pembiayaan? Banyakan minus. Ini benar-benar hobi. Ya. Pak Copiki, terima kasih atas pengabdiannya kepada dunia otomotif di Bali. Sumbangsihnya besar sekali. Finansial, waktu, prestasi. Amin, membawa berkah buat Pak Cok dan sekeluarga. Sukses ke depan. Terima kasih Pak Cok. Siap. Teman-teman, ini Pak Tony, Ketua Harian IMI Bali. Pak Tony ikut ke Jakarta, Pak Tony? Ikut Pak. Kita ikut Rakernas. Dalam rangka apa Pak? Dalam rangka Rakernas IMI Pak. Dalam rangka Rakernas IMI Pusat. Ya. Harapan dari acara ini apa Pak Tony? Ya, harapannya adalah setiap nanti keputusan-keputusan atau kesepakatan bersama dalam aturan-aturan lomba itu bisa disesuaikan dengan seluruh aturan-aturan yang ada di IMI Pusat. Jangan sampai ada perubahan-perubahan masing-masing daerah. Kedepannya lomba di mana Pak Tony? Yang saat ini yang kadang untuk Bali kami adalah Bali di pertama ini adalah sprint rally putaran 1 3-4 Februari, putaran 2 di bulan September. Kemudian untuk time rally adalah kita di putaran 1 di tanggal 16-17 Juli dan putaran kedua 24 sampai 25. 23 24 Agustus. Peserta dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Yang sudah terdaftar Pak Tony? Oh, sudah terdaftar ini terutama ya dari Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Jawa. Jawa pasti semua ada hadir. Favorit tim? Favorit tim biasanya dari mana Pak Tony? Biasanya sih Kalimantan Pak. Kalimantan ya? Ya, sama Sumatera Utara. Harapan Bali atletnya? Harapan Bali karena ini adalah event pertama, harapan Bali bisa menjadi pemicu untuk teman-teman kita yang hobi untuk sprint rally, jadi akan lebih baik mempelajari dan kedepannya akan tumbuh atlet sprint rally yang luar biasa. Untuk gestrek ada ini? Untuk gestrek saat ini kita sedang melakukan pelatihan atau tryout ya untuk mengikuti PON di Sumatera Utara. Ya, itu kita konsen sekarang untuk gestrek dan balap motor. Sekarang kita sedang membina atlet, 4 orang atlet yang kita bina
untuk bisa masuk lolos kembali. Saat ini kami udah lolos, cuman kami akan biar ada harapan lebih baik, jadi kami tes kembali, terutama fisiknya. Fisik yang utama adalah selama 3 bulan ini, kalau oke kita lanjutkan, kalau enggak ya kita stop sampai di sini. Dan untuk tahun kemarin Pak Tony, 2023, Bali dari olahraga otomotif dapat emas. Untuk 2023 kita belum ada kejuaraan yang sifatnya untuk medali, tetapi kita mendapatkan ranking 1 nasional untuk motocross, Pak, atas nama Diva Ispayana. Itu saja yang kita masuk. Untuk drifting kita tidak mengikutinya, karena kita juga sarana latihan sekarang sudah berkurang, terutama di tempat yang biasa kita pakai sedang sudah dialih fungsikan ke fungsinya aslinya sebagai terminal. Terima kasih Pak Tony. Siap. Disukseskan IMI Bali selalu. Perjalanan Jakarta dibahagiakan siang dan malam. Astungkaro tahun 2024 gaspol. Gaspol Pak Tony. Thank you. Terima kasih. Teman-teman, sepertinya sudah dipanggil-panggil. Sebelum kita menaiki bandara, kita coba dengar perkembangan klub otomotif di Bali. Cukup meriah, cukup banyak. Ini Ketua Bidang Organisasi Mobilitas, Pak Gede Maha, yang hobi Harley juga. Pak De, siap? Ke Jakarta dalam rangka Rakernas. Siap. Coba cerita Pak De mengenai perkembangan klub-klub dan harapannya acara ini ke depannya. Siap, selamat buat teman-teman semuanya. Sehat selalu. Intinya kita melakukan kegiatan ke Jakarta untuk melakukan kegiatan keorganisasian karena acara Rakernas, Munas yang akan diselenggarakan. Tentunya saya pribadi juga menyampaikan untuk kegiatan mobilitas, di mana kegiatan di mobilitas adalah touring, wisata, dan sosial. Kegiatannya lebih banyak happy dan bersosial. Ya, untuk teman-teman dan sahabat otomotif yang ada di Bali, semuanya kompak, solid. Paling yang ada banyak pertanyaan perihal kegiatan, event. Karena ya Bali juga secara tidak langsung support ya untuk kegiatan pariwisata, dan teman-teman juga yang hobi riding, teman-teman biker, baik itu driver juga yang senang long trip biasanya dari luar pulau ke Bali dan lain sebagainya. Nah, semoga dengan apapun hasil putusan yang akan didapatkan dan dihasilkan di Jakarta, yang penting silaturahmi yang utama. Nah, tetap kalau ke Bali, info-info, kita gas bareng. Itu. Dengan kemajemukan klub otomotif di Bali, Pak De, bagaimana menjaga kerukunannya? Nah, kalau perihal otomotif, klubnya, setiap otomotif klub itu punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kita di sini saling melengkapi dan ya semuanya juga saling support, dalam artian begitu ada kegiatan dan lain sebagainya, ya kita temu kangen bersama-sama. Karena ya dunia otomotif itu sempit, sangat sempit ya. Pada saat dengan kegiatan, penuh kegiatan kita keseharian, bekerja dan lain sebagainya. Nah, pas kegiatan otomotif yang hobinya senang otomotif, di sanalah kita ketemuan gitu, temu kangen, nyambung silaturahmi ya, nama keluarga lagi. Begitu banyaknya klub otomotif di Bali, Pak De, dan kegiatan-kegiatan sosial banyak. Pariwisata dipromosikan lewat media-media. Apakah ada tanggapan dari pemerintah, Pak De? Tanggapan dari pemerintah selama ini sih selalu positif ya, karena secara tidak langsung juga ya teman-teman klub dan keluarga klub yang lainnya juga membantu program pemerintah di bidang sosial. Bisa penyerataan ekonomi juga dari sisi pariwisata, jadi bukan hanya areal tertentu saja, jadi bisa luas di seluruh Bali. Nah, mungkin untuk media promo dan lain sebagainya, banyak teman-teman di luar Bali yang belum tahu dan paham tempat dari area wisata. Nah, bisa lihat di sana, karena
dari sana melihat, loh ternyata Bali itu luas gitu loh. Nah kadang mungkin persepsinya kalau keliling 360 derajat Bali, dalam artian hitungan sehari pun sudah kelar, ternyata oh masih bisa nyaman ke Bali Timur dengan heritage budayanya seperti apa, ke Bali Utara seperti apa, ke Bali Barat seperti apa, ke Selatan juga bagaimana. Jadi semua punya keunikannya masing-masing. Nah itu ciri khasnya juga dari klub-klub yang ada di Bali. Jadi setiap klub itu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Siapa deh. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya Bali semakin berkembang, otomotif semakin rukun-rukun. Tetap rukun. Salam Semangat. sehat, berbahagia Pak De. Terima kasih. Teman-teman, ini Kabid Mobilitas Gede Maha. Ini Kabid Sepeda Motor Pak Cok Vicky. Nah, yang berperan hari ini adalah Kabid Organisasi. Ya, Beli Made Arke. Beli. terima kasih. Dalam rangka ke Jakarta, Munas, Rakernas apa ada Munaslup? Kita besok tanggal 15 sampai tanggal 16 mengikuti acara IMI Pusat yang disebut dengan Rakornis, Rakernas, dan Munaslup. Nah, dari Rakornis itu akan ada pembahasan secara teknis terkait dengan sistem organisasi, terkait dengan pelaporan, terkait dengan kesekretarisan, dan bendahara keuangan. Itu di Komisi A. Kalau di Komisi B-nya ada yang di sana terkait dengan olahraga bermotor, olahraga mobil, mobilitas, dan IT. Besok kita akan bahas itu dengan IMI provinsi seluruh Indonesia. Nah, sehingga akan ada keputusan nanti ditetapkan di dalam Rakornas, rapat kerja nasional. Sekaligus nanti akan ada pembahasan ADRT. Itu yang disebut dengan Munaslup. Maka kita datang bersembilan sebenarnya. Hari ini mungkin Pak Alit sama Aji Krishna belum hadir, menyusul besok. Nah, mudah-mudahan besok bisa gabung. Walaupun tempatnya terbatas, tapi kita di IMI Provinsi Bali kompak dan berangkat bersama-sama. Besok mudah-mudahan saya di Komisi A, Pak Cok di Komisi B, dan mungkin teman-teman bisa mendengarkan apa yang menjadi satu hasil keputusan IMI Pusat, dan itu akan dipakai seluruh Indonesia. Mudah-mudahan berjalan lancar. Satu hal yang kita ingin diskusikan besok di Bali yaitu masalah KIS dari WNA. Nah, ini yang terpenting. Bagaimana, karena kalau seandainya kita berikan WNA untuk berlaga di kejuaraan nasional, atlet-atlet nasional tidak akan mungkin bisa bersaing. Itu yang paling utama. Mudah-mudahan besok ada keputusan Bali menjadi mentor untuk pengeluaran KIS untuk WNA. Usulannya dari Bali apa Pak Made mengenai WNA? Ya, kita sebenarnya di Bali tidak melarang orang mau ikut lomba, tapi sebenarnya bukan lomba ya namanya, eksebisi mungkin misalnya. Kalau orang yang dari luar itu eksebisi karena di dalam ADRT soalnya ada boleh mencari KTA dengan menggunakan paspor, gitu misalnya. Karena kalau orang yang sudah mempunyai KTA, pasti dia bisa untuk mencari KIS, gitu misalnya. Nah, ini yang harus kita bahas. Kalau seandainya semua kayak begitu, atlet-atlet untuk nasional kita yang warga negara Indonesia mungkin persaingannya lumayan berat jadinya. Jadi karena orang luar walaupun mungkin ada juga yang tidak bagus, tapi kalau memang dia sudah hebat di luar dibawa ke Indonesia kan tidak sesuai dengan spek ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan besok kita bisa menyampaikan, karena waktu di Gaspol juga kita sudah sampaikan. Ada beberapa juga usulan terkait dengan kejurnas, gitu. Rally kita sudah Pak Cok yang ini sama sudah motor. Mudah-mudahan Bali menjadi tuan rumah nanti, karena selama ini kan Indonesia bagian timur belum pernah Bali menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan kalau memang diizinkan dengan kepemimpinan Haji, ya kita bisa buatkan kejurnas nasional. Jadi artinya kejuaraan nasional atau kejurnas, disebut dengan kejurnas, itu bisa di Bali, entah nanti gestrek-nya Pak Cok ya, entah nanti road race-nya.
Jadi ada dua hal itu yang harus kita sampaikan. Jangan sampai nanti kita kalah dengan wilayah timur yang lainnya. Bali kan menjadi destinasi wisata, sehingga wisata ini yang penting kita sampaikan untuk peningkatan PAD di Provinsi Bali. Terima kasih. Terima kasih Pak Made, sukses. Masih konsisten dengan laporan. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Ya. Nah, ini bendahara IMI Bali. Namanya Wisnu. Selamat siang, Ini sukses selalu. bos kita dalam kegiatan semua di IMI Bali. Pak Wisnu, terima kasih untuk perjalanan hari ini ke Jakarta. Biaya aman? Aman, tentunya kita berterima kasih kepada Haji Krisna selaku Ketua Umum IMI Bali dan menitipkan artinya semua pengurus yang ikut serta dalam musyawarah di Jakarta besok dan sampai tanggal 16 itu terjamin dari makan, penginapan, dan transportasinya. Wow. Di luar itu masing-masing. Asik-asik. Itu semua dari Aji? Ya, untuk saat ini kita dikasih komplimen dari pusat yaitu 2 kamar free dan 2 tiket untuk 2 orang. Jadi kita ada penambahan untuk 2 kamar lagi di tempat acara yaitu di Hotel Grand Kemang, ditambah lagi untuk pembiayaan tiket pesawat pulang pergi itu dari Haji. Jadi ada sekitar kurang lebih sekitar 6 orang yang ditanggung oleh Haji. Berarti Kasimi aman ya selama ini ya? Ya, Sungkara aman karena ada support tiap bulan dari Krisna, Haji Krisna selaku Ketua IMI. Ya, jadi kita cukup berterima kasih. Kemarin juga kita berterima kasih dari KONI yang sudah mensupport kegiatan kita di babak kualifikasi PON 2024, di mana sudah dicairkan dan kita sekarang konsen pada kegiatan PON 2024 yang akan dilaksanakan di Medan dan Aceh ya. Medan. Dan semua untuk PON itu ditanggung oleh KONI. Jadi kita memberangkatkan 2 cabur yaitu road race dan gestrek. Jadi itu pembiayaan semua dari KONI Bali. Top KONI Bali. Harapan dari Rakernas apa Pak Bendahara? Ya, kalau kita selaku bendahara ya mungkin kita artinya ada beberapa yang memang masukan dari kita sendiri yaitu terkait dengan KIS, pembiayaan KIS dan beberapa aturan rekom yang memang dari segi biaya kan masing-masing provinsi berbeda. Itu dikembalikan lagi kepada kebijakan masing-masing ketua Pemprov. Dan ada beberapa biaya yang memang event yang memang perlu kita diskusikan kembali, dan mengenai aturan-aturannya juga tentu aturan-aturan ini masuk kepada kabit organisasi. Jadi kita menerima kalau aturan itu sudah jelas, biayanya sudah jelas, bendahara menerima saja gitu. Terima kasih Pak Bendahara. Top pokoknya, ini Bali top. Salam sehat, dilancarkan Salam sehat. selalu dan tidak kekurangan kas. Sopir ganti loh. Hah? Pas Maret tuh diwetin Madonna. Sing main-main deh. Emang deh. Sudah.
Kejar Pak, kejar Pak. Tanya nyetir pesawat Pak ini. Wih, Pak Tony rokokan tadi ya? Wih, sudah. Dua mobil nih? Ya, 2 mobil. Biasanya kalau macet di sini udah nggak gerak di sini. Selamat datang di Jakarta. Bersih, tanpa Mayasari. Udah hilang Pak ya Mayasari ya? Saya cari udah Bus. Transjakarta. Oh, Jadi kota Jakarta. sekarang namanya Transjabotabek. Wih, Kejarta. Pak Cok terlalu tidur. Wow. Kapan kita punya tower satu di sini ya? Selamat datang di ibu kota metropolitan. Nasib rezeki buat mengejar. Jakarta. Mau makan malam aja ngantrenya kayak begini. Hebat. Pindah Om. Oh, pindah lokasi. Makan malam antre luar biasa. Tidak ada tempat duduk. Ya, kita pindah. Jakarta luar biasa. Oh, tadi full, nggak dapat tempat duduk. Sekarang kosong. Om Gede mana? Apal di sini apal. Ini menu wajib ponakan saya ini. Oh, ada keponakan. Aman aja. Aman. Ini tak rokok aman aja. Ini memang smoking are. Nah, buang bawaan itu apa? Ini ngajarin dorong gitu. Serius. Wis, aman wis. Aman. Sumur sudah dibantu dan diarahkan ke sini. Ya, diarahkan ke sini wis. Nanti makanya dari sana kirim sini. Oh, Om D nunggu keponakan. Ayam berapa ekor? Yang double dah. Yang double ya Pak. Double semua. Berarti uang bar 6 itu. Hanya kawan sama Bapak. Apa ada orang lagi? Ya berarti coba-coba. Ada di apa?